SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk menjalankan salat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar agama. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan dari matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Pembahasan yang terakhir kita kaji bersama adalah tentang tayamum. Hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Maka pada pertemuan malam hari ini, sebelum kita membahas tentang macam-macam najis, maka di sini penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang ashabul jabair. Ashabu al-jabair yaitu mengusap jabirah, mengusap di atas perban atau chips. Ya, mengusap di atas perban atau chips. Karena terkadang seseorang, baik itu seorang muslim atau seorang muslimah, dia sudah berhati-hati ketika dia berkendara. Maka karena suatu hal kemudian dia terjatuh atau yang semisalnya, maka ada di antara anggota tubuhnya itu yang ditutupi dengan chips. Mungkin ada tulangnya yang menggeser atau yang semisalnya. Maka bagaimana orang seperti ini untuk bersuci atau berwudu? Di sini beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Wa sahibul jabair, dan orang-orang yang memakai chips atau yang semisalnya, atau memakai perban yang semisalnya, yang itu enggak boleh terkena air, maka penulis mengatakan yamsahu 'alaiha, maka itu diusap di atasnya, ya, diusap di atas chipsnya tersebut. Wa yatayammamu, dan dia bertayamum, wa yusolli, dan dia bisa salat, wala i'adata alaihi, dan dia tidak perlu mengulang salatnya, in kana wada'aha ala tuhrin, kalau dia memakai chips tersebut dalam keadaan bersuci. Wa yatayammamu likulli faridatin, dan satu kali tayamum itu untuk satu kali salat fardu. Wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil, kemudian dia salat dengan berbagai macam salat sunnah sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini penulis mengatakan bahwasanya
orang-orang yang memakai chips ya, tangannya atau mungkin bagian kakinya, bagaimana mereka itu melaksanakan wudu atau bersuci. Maka di antara ahkamu ashabil jabair, orang-orang yang memakai chips atau yang semisalnya untuk penyembuhan, maka dalam hal ini perlu dia perhatikan beberapa hal. Perlu diperhatikan beberapa hal. Yaitu yang pertama, seseorang yang memakai chips itu tidak harus dilakukan dalam keadaan bersuci. Berbeda dengan mengusap di atas khuf. Kalau kita ingat pembahasan mengusap di atas khuf itu, kalau orang mau mengusap di atas khufnya, maka dia harus memakai khuf itu dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan sudah berwudu, baru dia pakai sepatunya. Ketika dia pakai sepatunya, kemudian batal wudunya, baru dia wudu secara sempurna, baru dia mengusap di atas apa? Di atas khuf. Adapun orang-orang yang memakai perban atau chips, itu tidak disyaratkan untuk memakai chips itu dalam keadaan bersuci, karena orang itu kan urgen, emergensi gitu ya, darurat. Maka kalau orang ini sudah dalam keadaan mungkin ada tulangnya yang patah, kemudian dia harus wudu dulu baru dipakai chips, ini terlalu menyulitkan. Ya, itu bisa menyulitkan orang tersebut, maka dia langsung dipakaikan chips oleh dokter. Maka ketika orang ini hendak sholat, kalau yang dipakaikan chips itu mungkin sebagian anggota tubuhnya, maka orang ini harus tetap wudu semampunya. Adapun yang bagian chipsnya itu cuma diusap satu kali saja, ya. Diusap satu kali. Misalnya yang dipakai chips itu yang dipakai chips itu dari sini ke sini, maka ketika dia yang lainnya itu diwudui, ya diwudui secara sempurna. Adapun bagian yang ada chipsnya ini diusap. Ya, ini diusap. Ini yang pertama. Jadi dia ketika memakai chips itu tidak harus dalam keadaan bersuci. Berbeda dengan mengusap di atas apa? Khuf ya. Yang kedua, mengusap di atas apa tadi? Chips itu tidak terikat dengan waktu. Berbeda dengan mengusap di atas khuf atau sepatu. Kalau kita ingat-ingat kembali pelajaran atau materi tentang mengusap di atas khuf, itu kan ada batasan waktunya. Kalau orang mukim itu berapa? 1 kali 24 jam. Kalau musafir berapa? 3 kali sampai 24 jam, 3 hari 3 malam. Ini untuk mengusap di atas khuf. Kalau mengusap di atas chips, ini sampai kapan? Sampai orang ini sembuh, atau sampai dokter itu mengizinkan untuk melepaskan chips tersebut, ya. Atau dokter sudah melepaskan chipsnya, baru orang ini dia wudu seperti semula, ya, seperti orang yang pada umumnya. Ini diantara perbedaan yang sangat menonjol, perbedaan antara mengusap di atas chips dengan mengusap di atas apa? Khuf. Kemudian juga mengusap di atas chips ini itu untuk hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil dan hadas besar, ya. Adapun mengusap di atas khuf itu khusus untuk hadas kecil. Kalau dia hadas besar, maka khufnya harus dicopot, sepatunya harus dicopot, kemudian dia mandi dengan sempurna, ya. Adapun orang yang mengusap di atas chips itu, kalau dia misalnya dia pakai chips ya, kemudian dia junub, ya, maka dia junub, maka dia wudu atau dia tayamum, kemudian bagian sini diusap, ya, diusap. Ini diantara perbedaan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan orang yang sakit, yang itu di anggota tubuhnya dipakaikan chips atau yang semisalnya, entah itu di bagian kaki atau yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan tentang macam-macam najis, ya, macam-macam najis. Faslun an-najasat, hal-hal yang berkaitan dengan najis. Apa saja sesuatu yang najis di dalam Islam itu apa saja? Beliau mengatakan, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Segala sesuatu yang cair
yang keluar dari dua jalan itu adalah hukumnya najis, kecuali air mani. Kemudian wa ghuslu jami'il abwal wal awras wajibun, dan membasuh atau membersihkan dari air kencing atau kotoran-kotoran itu hukumnya wajib. Illa baulas sabiyyi, kecuali kencingnya anak kecil, alladzi lam yakulit ta'am fa innahu yatuhuru bi rasyil ma'i alaihi, kecuali air kencing anak kecil yang belum memakan makanan, maka itu cukup dipercikkan ke pakaian yang terkena air kencing tersebut. Ini matannya ya. Kemudian kita baca syarahnya. An-najasatu lughatan asy-syai'ul mustakdzar. Najis itu dari segi bahasa adalah sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor. Jadi najis itu dari segi bahasa Arab asy-syai'u al-mustakdzaru, sesuatu yang kotor. Kemudian syar'an dari segi istilah, najis itu diartikan mustakdarun yamna'u min sihhatis sholati haitsu la murakhis. Najis itu adalah sesuatu yang kotor yang bisa menghalangi sahnya ibadah sholat. Sesuatu yang kotor yang bisa menghalangi seseorang diterima sholatnya, sholatnya tidak sah. Kalau najis itu masih ada dalam pakaiannya, atau terkena tubuhnya, atau terkena tempat sholatnya, maka sholat orang ini tidak sah. Ya, jadi najis itu sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya ibadah sholat. Dan yang perlu kita perhatikan, kita menghukumi sesuatu itu najis atau tidak itu harus berlandaskan dalil. Kita menghukumi sesuatu ini najis atau tidak itu harus berlandaskan dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari kesepakatan para ulama, ijma. Ya, jadi kita nggak bisa mengklaim ini najis atau tidak kecuali dengan dalil. Ya, tidak semua sesuatu yang kotor itu najis. Tidak segala sesuatu yang kotor menurut kita itu najis. Karena mengatakan najis atau tidak ini harus kembali kepada dalil. Ya. Kemudian pensyarah mengatakan fala tajuzu sholatu fis saubi awil badani awil makani najasatun illa man lahu rukhsan kal maridil mamnu' min istima'lil ma'. Tidak boleh seseorang itu sholat sedangkan di pakaiannya atau di tubuhnya atau di tempat sholatnya itu ada najisnya. Ya, jadi nggak boleh kita itu sholat sedangkan di pakaian kita itu ternyata ada sesuatu yang najis, atau di tubuh kita, atau di tempat yang kita gunakan untuk sholat itu ada sesuatu yang najisnya. Maka ini nggak boleh. Illa man lahu rukhsa kal marid, kecuali orang yang sakit misalnya. Orang yang sakit dia sulit untuk membersihkan diri dari najis dan dia harus tetap melaksanakan sholat, maka ini dikecualikan. Ya. Kemudian di sini Al-Imam Abu Suja memberikan contoh-contoh sesuatu yang najis dalam Islam. Ya. Summa dzakarul musannifu Abu Suja amsilatan lin najasati. Kemudian Abu Suja rahimahullah memberikan contoh-contoh tentang sesuatu yang najis di dalam fikih Islam. Beliau mengatakan lin najasati minha kullu ma'in ay sa'ilin kharaja minas sabilaini, segala sesuatu yang cair yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Sesuatu yang cair yang keluar dari arah depan ataupun arah belakang, ini pada asalnya adalah sesuatu yang najis. Ya, fa huwa najisun illal maniyya fa innahu tahirun, kecuali mani.
Maka mani ini para ulama menghukumi fa innahu thahir. Maka mani adalah hukumnya adalah suci. Kemudian di sini ma yakhruju minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu macam-macam. Yang pertama adalah tentunya air kencing. Ya, al-baulu. Al-baulu. Maka yang namanya air kencing ini adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang apa? Yang najis. Sawa'un akhraja min adamiyyin aw min hayawanin ma'kulil lahmi. Semua air kencing ini najis, baik itu dari kencingnya manusia atau kencingnya binatang yang halal dimakan dagingnya. Kencingnya kambing, kencingnya sapi. Ya, ini najis. Ini najis. Kal bakor. Ya, seperti kencingnya sapi ini adalah sesuatu yang najis. Kemudian wa ghairi makulil lahmi, dan juga kencing dari binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya. Binatang-binatang buas. Ya, maka kencingnya binatang-binatang buas ini adalah sesuatu yang najis. Dalilnya mana? Bahwasannya kencingnya manusia itu adalah sesuatu yang najis. Di sini disebutkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama arabiyyun fabala bil masjidi. Suatu saat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini orang Arab yang tinggal di pedalaman, ya. Orang yang tinggal di pedalaman. Suatu saat ada orang Arab Badui itu masuk ke masjid. Kemudian dia kencing di masjid tersebut. Masjidnya Nabi SAW. Karena waktu itu para jemaah, masjid itu kan masih tanah, ya, tanah liat gitu. Masih tanah biasa. Belum ada marmer, belum ada keramik, itu belum ada. Sehingga masjid di waktu itu karena tanah, sehingga kalau waktu panas, waktu zuhur itu panasnya sangat menyengat. Sehingga Nabi SAW memberikan keringanan untuk sholat zuhur ini boleh agak diakhirkan sampai matahari itu agak tidak terlalu panas. Ini khusus untuk sholat zuhur, ya. Dan juga bukan hanya waktu itu. Kalau di zaman kita saat ini, kalau cuaca itu sangat panas, apalagi di masjid itu nggak ada AC, cuma ada kipas, kemudian maka boleh agak diakhirkan sholat zuhur ini. Maka kembali kepada kisah tadi. Suatu saat ada orang Arab Badui itu kencing di masjid, karena masjid itu waktu itu belum ada keramiknya. Akhirnya para sahabat ini kaget gitu loh, geram, ingin menghardik, ingin mengingatkan orang Arab Badui tadi supaya tidak kencing di situ. Tapi sudah terlanjur, ya, sudah keluar, ya. Maka Nabi SAW bersabda, da'uhu, tinggalkan, biarkan orang itu. Biarkan orang itu, nanti kalau selesai maka kita siram air kencingnya dengan air satu ember atau satu timba. Maka itu sudah bisa membersihkan najis dari kencing orang tersebut. Ya. Ini menunjukkan, ya, da'uhu wariku ala baulihi sajlan min ma'in. Biarkan orang itu. Kemudian selesai orang itu kencing, buang air kecil, maka ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Siramlah dari bekas kencing itu air satu timba. Ya. Au danuban min ma'in. Fa inna ma buistum muyassirin wa lam tub'asu muassirin. Karena kalian itu diberikan petunjuk supaya kalian memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya air kencing manusia itu adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Dan kalau kita perhatikan, ketika Nabi SAW membiarkan laki-laki tersebut kencing sampai selesai, setelah selesai nanti tinggal disiram, diguyang,
itu selesai, najisnya akan hilang. Coba bisa dibayangkan kalau orang itu ketika kencing kemudian dikagetkan, dihardik, maka itu akan lebih berbahaya. Kencingnya itu akan kemana-mana dan itu sulit untuk dibersihkan. Ya, ketika orang ini dibiarkan, maka kencingnya cuma satu arah, kan gitu biasanya, satu arah, dan itu lebih mudah untuk membersihkan najisnya. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya kencing itu adalah sesuatu yang najis. Dalil yang lain adalah ketika Nabi SAW melewati kuburan ya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang diazab. Dan penghuni kubur ini tidaklah diazab dengan sesuatu yang besar. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu penghuni kubur ini, ketika dia di dunia, dia tidak beres dalam bercebok. Jadi ketika orang ini cebok, itu ada air kencing yang masih menyiprat kepada bajunya atau nyiprat ke tubuhnya. Kemudian orang ini sholat dan sholatnya tidak sah, sehingga orang-orang yang tidak beres dalam cebok atau dalam istinja itu bisa menyebabkan orang ini diazab di mana? Di alam kuburnya. Ini menunjukkan bahwasannya air kencing itu adalah sesuatu yang najis. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang keluar dari kedua jalan adalah al-ghaid, adalah ketika orang itu buang air besar. Wa huwal buraz wa huwa asyaddu minal bauli wa misluhu rusul bahaim fa innahu najis. Maka orang yang buang air besar tentunya ini adalah sesuatu yang najis. Kenapa? Ini pensyarah mengatakan karena orang buang air besar itu lebih dahsyat daripada orang buang air kecil. Kalau air kencing yang begitu saja, yang cairan itu adalah najis, maka buang air besar itu lebih bisa dikatakan sesuatu yang najis. Jadi pakai kias, ya pakai kias. Kemudian yang ketiga, di antara sesuatu yang najis dihukumi najis adalah al-wadi. Apa al-wadi? Al-wadi wa huwa ma'un nabyat kadarun sakhinun yakhruju aqibal bauli au inda hamli syai'in saqilin wa huwa yakhruju ma'al bauli fa hukmuhu an-najasatu mislul baul. Jadi wadi ini adalah sesuatu cairan yang berwarna putih. Biasanya keluar setelah orang itu buang air kecil. Ini sebagian orang ya, setelah sebagian orang itu selesai buang air kecil, dia mengeluarkan cairan yang warnanya putih, ya, tidak terlalu lengket, ya, tidak terlalu lengket. Atau ketika seseorang itu kecapean, dia habis membawa barang-barang yang berat, misalnya orang yang kerjanya kuli ya, kuli panggul, itu kan berat-berat kerjaannya. Terkadang seseorang itu selesai melakukan pekerjaan yang berat, itu dia bisa mengeluarkan wadi, sesuatu cairan yang berwarna putih, ya, yang itu tidak lengket, ya, tidak lengket. Maka wadi ini, kalau seseorang melakukan wadi, maka wadi ini najis, ya, maka wadi ini ada sesuatu yang najis. Yang berikutnya, yang keempat, di antara sesuatu yang dihukumi najis adalah al-madhi. Al-madhi wa huwa ma'un nabyat raqiqun yakhruju bila syahwatin qawiyatin inda sawaraniha wa hukmuhu annahu najisun. Madhi ini cairan yang berwarna putih, yang tidak lengket, yang keluar tanpa disertai syahwat.
Jadi berbeda dengan mani ya. Kalau mani itu kan keluar ketika seseorang itu memiliki syahwat yang bergejolak. Ini mani. Adapun mazi ini sama-sama warnanya putih, ma'un abyad. Warnanya putih dan dia keluar tanpa disertai syahwat yang kuat. Tiba-tiba keluar misalnya. Ya mohon maaf ketika dia berjumpa dengan istrinya belum sampai ejakulasi kemudian sudah keluar. Ini biasanya namanya wadi. Ya biasanya itu katakan wadi tanpa disertai syahwat yang kuat. Ya tanpa disertai syahwat yang kuat. Jadi ada perbedaannya dengan mani. Ya, ketika orang itu keluar madi biasanya tidak mengalami kelelahan. Tidak mengalami badannya tidak lelah. Beda dengan orang itu mengeluarkan air mani. Dalilnya mana bahwasanya madi itu sesuatu yang najis? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu rajulan madzaan." Dulu aku itu sering mengeluarkan mazi, kata Ali bin Abi Thalib. "Wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi." Dan aku malu bertanya kepada Nabi. Ya, aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putrinya. Jadi putrinya ini kan Fatimah, putrinya Nabi kan Fatimah, ini nikah sama Ali bin Abi Thalib. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu. Maka Ali memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cairan yang namanya madi. Itu harus apa yang dilakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yausilu dzakarahu wa yatawadda." Hendaklah dia membersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya madhi itu sesuatu yang najis. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membersihkan kemaluannya dan hendaknya dia berwudu. Ini hadis yang keempat. Di antara yang keluar dari dua jalan ya empat hal tadi ya. Empat hal tadi. Kemudian di sini Al-Imam Abu Suja rahimahullah memberikan penjelasan. Illa baulas sabiyyil ladzi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yadhur. Kecuali air kencingnya anak kecil laki-laki yang belum sampai usia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu atau ASI. Jadi misalnya kalau kita punya cucu atau punya adik yang masih kecil belum sampai 2 tahun, laki-laki ya, laki-laki, kemudian anak ini mungkin dia nggak dipakai pampers ya, dia nggak pakai pampers atau yang semisalnya lah. Kemudian anak ini bermain di lantai, nggak sampai 2 tahun, dan anak ini masih menyusu sama ibunya, masih minum ASI ya, dan belum dikasih makanan apa-apa, belum dikasih bubur wala apa. Maka kalau anak ini kencing di lantai misalnya, maka cukup diperciki. Ya, kita ambil air sedikit, kita percikan di atas bekas kencing tadi. Maka setelah itu maka lantai itu menjadi suci kembali. Ya, ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Adapun kalau anak kecil yang jenis kelaminnya itu wanita, kemudian dia kencing, maka harus tetap disiram, kemudian dipel dan sebagainya. Ini beda ya. Ini ada sedikit perbedaan. Yang berikutnya yang kelima, al-qai'u, yaitu muntahan ya. Kalau orang itu muntah, maka muntahan seseorang ini dihukumi najis. Ya, al-qai'u wa huwa ma yakhruju minal ma'idati an tariqil fam, yaitu sesuatu yang keluar dari lambung melalui mulut. Ya, wa huwa minal fadolati wa qad dalla ala najasatihi annahu sallallahu alaihi wasallam amara Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma bi an yaghsila saubahu minhu. Jadi muntahan seseorang itu dihukumi najis. Dalilnya
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat, ya radhiyallahu anhuma, bi an yaghsila saubahu minhu. Suatu saat Ammar bin Yasir ini dia pernah muntah, ya. Dia pernah muntah, kemudian terkena pakaian atau terkena bajunya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ammar bin Yasir untuk membersihkan bajunya dari bekas muntahan tadi, dibersihkan dengan air. Ya, ini diantara sesuatu yang dihukumi apa? Najis. Yang berikutnya, ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Darah yang mengalir ini dihukumi najis. Ay as-sa'il wa hukmuhu an-najasatu wa in kana min samakin. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan darah, maka darah ini harus dibersihkan. Karena ini adalah sesuatu yang dihukumi sesuatu yang najis. Ya. Di sini disebutkan ada seorang sahabiah, seorang sahabat wanita namanya Khawlah binti Yasar radhiyallahu anha. Suatu saat Khawlah ini mendatangi bertemu dengan Nabi SAW. Dan Khawlah ini bertanya, ya Rasulullah, innahu laisa li illa saubun wahidun. Khawlah ini seorang sahabat wanita, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini enggak punya baju kecuali satu. Jadi yang dimiliki Khawlah ini bajunya itu cuma satu. Ya. Jadi enggak banyak, bajunya itu cuma satu tok. Ya. Wa ana ahidu fihi fa kaifa asna, sedangkan aku ini sedang haid. Apa yang harus aku lakukan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tahurti faghsilihi summa sholli fihi. Kalau engkau sudah suci dari haid, maka cucilah baju yang terkena darah itu, kemudian sholatlah dengan baju tersebut. Ya, sholatlah dengan baju tersebut. Fa in lam yakhrujid dam, bagaimana kalau darah itu masih keluar sedikit-sedikit? Faqala, maka Nabi bersabda, yakfika ghuslud dam wala yadurru asaru. Tetap engkau bersihkan bagian yang terkena darah, maka bekas-bekas darah itu tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ini menunjukkan bahwasanya darah itu adalah sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis. Dan juga dalam hadis ini juga bagaimana dahulu di antara sahabat-sahabat Nabi SAW itu mereka memang tidak memiliki harta yang melimpah ruah. Bahkan cuman memiliki satu pakaian, satu setelan gitu ya. Kalau pakaian ini kotor, maka orang ini nggak bisa kemana-mana, dicuci dulu sampai kering, kemudian dipakai lagi. Ya, ini ada di zaman sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, di antara sesuatu yang dihukumi najis menurut mazhab Syafi'i adalah al-qayhu, yaitu nanah. Ya, nanah. Wa huwa damu istihali ila natani fa hukmuhun najasatu kaddam. Nanah ini dihukumi najis karena dikiaskan, dianalogikan dengan darah. Jadi kalau ada seseorang itu punya luka, kemudian sampai mengeluarkan nanah, maka nanah ini adalah sesuatu yang najis, harus dibersihkan. Harus dibersihkan baru seseorang itu sholat. Ya. Yang berikutnya adalah al-quruh. Ya, al-quruh. Al-quruh ini luka yang mengeluarkan cairan-cairan selain nanah ya. Jadi misalnya kalau seseorang itu ada luka, kemudian lukanya itu belum ditutup pakai plester atau pakai yang semisalnya perban, kemudian lukanya mengeluarkan cairan selain nanah, maka cairan-cairan yang keluar dari tubuh manusia itu dihukumi najis. In kana lahu raihatun fa najasatun kal qayhi. Kalau cairan yang keluar dari luka tadi itu memiliki bau yang enggak sedap, maka ini dihukumi najis. Wa illam yakun lahu raihatun fa huwa tahirun. Kalau cairan tadi yang keluar dari luka tadi itu tidak memiliki bau, maka dihukumi suci. Ini kata pensyarah buku ini. Kemudian beliau mengatakan hukmu izalatin najasah.
Bagaimana hukum menghilangkan najis? Wajibun. Jadi menghilangkan najis itu hukumnya adalah wajib. Indal qiyami ila sholati wal aslu fi alati taharatul ma. Jadi kalau kita terkena najis, entah itu pakaian atau badan atau tempat, maka harus dibersihkan dari najis, harus dibersihkan dulu. Baru setelah itu kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, baru kita melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana cara membersihkan najis? Membersihkan najis ini tentunya adalah dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air. Kecuali najis yang ditimbulkan oleh air liur anjing. Kalau air liur anjing ini sesuatu yang najis, ya mungkin belum disebutkan oleh penulis, tapi dalam hadis-hadis Nabi itu disebutkan. Kalau air liurnya anjing ini tidak cukup dengan air, tapi harus disertai dengan debu. Ya, disertai dengan debu yang jadi 7 kali disiram dengan air, kemudian yang ke-8 itu dengan debu. Ya, ini khusus najis yang mughallado, yaitu najisnya anjing. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan sudah isya ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Di sini beliau mengatakan an yakunal baulu min sabiyya ila sabiyyah. Kalau air kencingnya anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun, yang masih meminum ASI, belum memakan apa-apa, maka ini cukup dipercikan saja, enggak harus disiram kemudian dipel, cukup dipercikan saja, itu cukup. Ya, yustasna min ta'ami sabiyyil laban walau lam yakun min ummihi bi syarrin adamu idaati syai'in akhar. Tapi kalau bayi laki-laki sudah belum 2 tahun tapi sudah makan apa-apa, sudah dikasih apa-apa, tidak cukup ASI, maka air kencingnya ini harus disiram, ya, harus disiram. Ini tadi hal-hal yang berkaitan dengan najis. Kemudian sudah waktu isya, ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Setelah azan nanti silakan yang mau bertanya berkaitan dengan materi, maka kita persilakan. Kita azan dulu, setelah azan kita buka forum tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan.
Baik, mungkin para hadirin ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya berkaitan dengan materi yang kita bahas, kita persilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu atau dari wanita muslimah. Bagaimana kalau saat sholat tiba-tiba gusi itu berdarah? Apakah sholatnya harus diberhentikan? Maka dalam hal ini penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala itu beliau memberikan penjelasan wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasir, dan dimaafkan atau diberikan keringanan bagi seorang muslim atau seorang muslimah ketika dia sholat dia mengeluarkan darah. Kalau darahnya itu sedikit itu tidak perlu membatalkan sholatnya. Ya, jadi kalau misalnya di tengah-tengah sholat tiba-tiba gusi kita berdarah, atau di tengah-tengah sholat ada nyamuk yang nemplok gitu ya, kemudian kita pukul, kan mengeluarkan darah itu kan. Ini darah yang sedikit itu tidak membatalkan sholat ya. Jadi kalau darah itu banyak, bahkan ya mohon maaf sampai bercucuran, ini tentunya itu jelas membatalkan sholat. Kita berhenti dulu, kita bersihkan badan dan tubuh kita dari darah tersebut, kemudian kita sholat lagi dari awal ya. Jadi yang dimaafkan ini para ulama termasuk Al-Imam Al-Syuja' itu memberikan keringanan. Kalau darah yang keluar itu sedikit tidak perlu membatalkan sholat, kecuali kalau dari haid ya. Darah haid ini beda lagi, nanti ada pembahasan tentang masalah haid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tadi dilihat dulu ya, kalau darahnya itu memang sedikit itu tidak perlu berhenti dari sholatnya, terus dilanjutkan aja sholatnya. Tapi kalau gusinya itu mengeluarkan darah banyak, maka berhenti dulu, kemudian kita bersihkan dulu dari najis. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seseorang memakai kaos kaki gitu ya, kemudian dia tidur, kemudian dia wudu, kemudian dia tidak melepas kaos kakinya tapi hanya diusap begitu ya. Jadi begini, ini kembali kepada pembahasan al-mashu alal khuffain, membasuh di atas sepatu. Ini kata para ulama termasuk membasuh di atas kaos kaki. Kaos kakinya itu sejauh yang kami tahu kaos kakinya itu harus tebal, kemudian menutupi kedua mata kaki. Dan ketika orang ini, ketika dia memakai kaos kaki tadi itu dalam keadaan bersuci. Jadi misalnya begini, ada orang dia belum wudu, kemudian dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatu, kemudian dia mampir untuk istirahat. Misalnya dia safar, dia istirahat mungkin di rest area atau yang semisalnya, di situ ada musola. Kemudian dia lepas sepatunya, cuman kaos kakinya tidak dilepas. Akhirnya orang ini ke tempat wudu, dia wudu, kemudian dia mengusap di atas kaos kaki. Ini nggak sah. Kenapa? Karena dia memakai kaos kaki tadi dalam keadaan belum wudu. Jadi kalau mengusap di atas kaos kaki atau mengusap di atas khuf, itu kata para ulama harus orang ini dalam keadaan bersuci dulu. Dalam keadaan apa? Bersuci. Jadi dia memakainya dalam keadaan berwudu, kemudian dia pakai sepatunya atau pakai kaos kakinya, baru setelah itu dia boleh. Kalau wudunya batal, misalnya orang tadi dia memakai kaos kaki, dia sudah wudu, dia pakai kaos kaki, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun tidur,
dia wudhu lagi tanpa melepas kaos kaki kemudian dia usap, maka itu boleh. Jadi dilihat dulu, kalau dia lupa saya tadi sudah wudhu atau belum ya, maka untuk hati-hati mendingan dia lepas dulu, dia wudhu secara sempurna ya. Karena ini syarat yang disebutkan oleh para ulama, yaitu memakai kaos kaki atau sepatu sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian permasalahan yang lain, kalau orang ini dia setelah selesai bangun tidur, dia pakai kaos kaki ketika tidur dia pakai kaos kaki, kemudian ternyata dia mengeluarkan air mani, dia mimpi basah ya. Maka dia nggak cukup wudu kan, dia harus mandi besar, dia harus melepaskan kaos kakinya harus dilepas kan, dia mandi junub ya. Jadi harus kita perinci dulu. Maka kalau kita lupa, mendingan kita hati-hati, kita wudu secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi atau cukup? Kalau tidak ada saya kira cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan di materi-materi yang lain. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau mohon maaf orang itu tidur kemudian mengeluarkan air ya? Ini najis atau tidak? Maka jawabannya tidak najis. Jawabannya tidak najis. Maka disebutkan dalam buku ini juga al-ma'i usailu min famin naim. Jadi cairan yang keluar dari mulutnya orang yang sedang tidur ini tidak najis. Ya, ini tidak najis. Walaupun tidak najis tetap harus dibersihkan kan. Maksudnya supaya nggak mengganggu orang kan. Ini kan bau gitu. Ya, memang tidak najis, tapi hendaknya dibersihkan supaya kita tidak mengganggu orang yang di samping kita kalau kita sholat berjamaah. Saya kira cukup nih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah pembahasan yang lain kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita cukupkan pengajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.